Selamat datang di channel Mr. Buddhis. Semoga semua makhluk berbahagia. Video ini akan membahas renungan dengan judul mengatasi radikalisme yang mengatasnamakan agama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Indonesia merupakan negara multikultur, multietnis, multiagama di mana di situ terdapat banyak perbedaan. Sehingga memungkinkan banyaknya persinggungan yang kadang bisa menimbulkan masalah yang besar. Salah satunya adalah radikalisme yang mengatasnamakan agama. Ini adalah masalah yang sering kita dengar di berbagai media massa. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun dalam hal ini perubahan atau pembaharuan dengan landasan agama atau kepercayaan yang dianut seseorang. Radikalisme biasanya berujung kekerasan, contoh, seperti yang dilakukan banyak organisasi masyarakat pada bulan tertentu. Mereka menertibkan warung, diskotik dengan jalan kekerasan dengan alasan warung atau diskotik tersebut melakukan aktivitas yang tidak sesuai ajaran agama. Kemudian kasus di Monumen Nasional ketika Forum Kebebasan Beragama melakukan deklarasi kebebasan memeluk agama diserang oleh orang dari sebuah organisasi masyarakat. Penganut radikalisme beranggapan bahwa orang yang menentang hal tersebut akan mengalami kesukaran baik di masa sekarang maupun masa mendatang. Hal ini kemudian menjadi dogma yang kemudian didoktrinkan kepada orang lain untuk menjadi pengikutnya. Dalam agama Buddha, radikalisme akan menghambat kemajuan batin seseorang. Karena radikalisme merupakan salah satu ditiyupadana, kemelekatan terhadap pandangan salah dan jahat. Jelas bahwa orang yang memiliki paham radikalisme adalah orang yang memiliki moral buruk. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha tentang cinta kasih terhadap semua makhluk. Secara umum radikalisme disebabkan oleh beberapa hal, yaitu, 1. Timbulnya pandangan salah terhadap ajaran agama yang dianutnya seperti kesalahpahaman dalam menafsirkan isi kitab suci. 2. Kurangnya kesejahteraan. Paham ini mudah didoktrinkan kepada orang terutama orang yang kesejahteraannya kurung. Dengan janji akan diberi harta atau dengan mengikuti paham ini orang tersebut akan menjadi kaya. 3. Balas dendam. Ketika salah satu individu atau dari kelompok atau organisasi masyarakat mempunyai masalah dengan organisasi masyarakat lain apalagi yang agamanya berbeda. Hal ini akan menimbulkan balas dendam dengan motif agama. 4. Ketidaksependapat terhadap kebijakan politik terutama yang merugikan agamanya. Jelas itu akan memicu kelompok atau organisasi masyarakat tertentu untuk melakukan tindak kekerasan apabila kebijakan itu tidak dicabut atau dibenahi. Sang Buddha dalam Culavyuha Sutta, khotbah kecil tentang penyebab perselisihan, dan Mahavyuha Sutta, khotbah utama tentang penyebab kekerasan dan perselisihan, bagian dari kitab suci Tripitaka Sutta Pitaka menjelaskan penyebab utama kekerasan adalah perbedaan pandangan. Ditambah lagi sekarang dengan nafsu kemelekatan. Kemudian munculnya ego dalam diri seseorang merasa bahwa apa yang pandang atau yang menjadi paham itu paling benar. Adanya persinggungan dengan pihak lain itu akan membuat seseorang untuk mempertahankan apa yang diyakininya dengan cara apapun termasuk dengan kekerasan. Dalam Upali Sutta Majjhima Nikaya, Upali merupakan pengikut ajaran dari Nigantana Taputa yang diutus oleh gurunya untuk mengalahkan Sang Buddha dalam perdebatan. Tetapi akhirnya, Upali mengakui Buddha bukan hanya ajaran beliau saja, namun juga menghormati ajaran lain. Di sini Upali tidak memiliki rasa dendam karena telah dikalahkan Sang Buddha namun justru memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap ajaran Sang Buddha dan ajaran lain. Kita hendaknya meniru apa yang dilakukan Upali bahwa kita harus senantiasa sadar bahwa pertikaian itu hanya akan menghambat kemajuan diri kita dan menambah karma buruk.
Hal ini sangat penting juga adalah pluralisme agama. Kita ketahui bahwa Indonesia ini banyak agama, banyak juga aliran-alirannya. Pluralisme agama adalah suatu konsep pandangan dunia bahwa sebuah agama yang dianut seseorang bukanlah satu sumber kebenaran, tetapi dalam agama orang lain pun dapat ditemukan nilai-nilai yang setidaknya bermakna baik. Ketika semua penganut agama di negeri ini sadar akan pluralisme, bukan tidak mungkin akan terciptanya kenyamanan beribadah. Kekerasan yang mengatasnamakan agama pun akan hilang. Karena kebebasan beragama juga merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Kita contoh Sang Buddha, beliau tidak mencapai penerangan sempurna dengan kekerasan tetapi dengan memancarkan cinta kasih terhadap semua makhluk. Raja Asoka, dalam piagamnya yang salah satunya diberi nama Piyadasi, artinya, yang penuh pri kemanusiaan, yang berisikan anjuran kepada rakyatnya agar hidup sesuai menurut Buddha Dharma yang diajarkan Buddha Gotama, yaitu saling kasih mengasihi, saling hormat menghormati dan penuh toleransi terhadap semua paham serta aliran. Isi detailnya yaitu, dalam memberikan penghormatan kepada agamanya sendiri, janganlah sekali-kali mencemoohkan atau menghina agama lainnya dengan berbuat demikian selain membuat agamanya sendiri berkembang, dan di samping itu telah pula memberikan bantuan kepada agama lainnya. Jika berbuat kebalikannya, maka berarti menggali lubang kubur untuk agamanya sendiri, di samping itu pula mencelakakan agama lainnya. Barang siapa menghormati agamanya sendiri, tetapi menghina kepada agama lainnya dengan berpikir bahwa berbuat demikian adalah telah melakukan sesuatu yang baik sebagai pemeluk agama yang taat, ini malah akan berakibat sebaliknya, yaitu akan memukul agamanya sendiri. Jadi, marilah kita ciptakan diri yang penuh pemaaf dan penuh kasih terhadap orang lain. Kita jaga kerukunan beragama agar tercipta suasana yang kondusif, supaya kita dalam beribadah merasa nyaman dan Sabe Sata Bhavantu Suhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu sadu sadu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon like, share dan subscribe video ini, supaya Anda dapat mengikuti video kami selanjutnya.